Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih. Para wakil kelompok sumpah janji anggota DPR RI dan para rohaniwan disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung RI memasuki ruang rapat paripurna. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI disilahkan menuju meja pimpinan sidang. Calon anggota DPR RI yang akan dilantik dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI dipandu oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah atau berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen
dan Katolik. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadhu Sadhu Sadhu. Sadhu Sadhu Sadhu. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolis. Para wakil kelompok sumpah janji dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI disilahkan maju ke meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolis, penandatanganan diawali oleh anggota DPR RI. Disilahkan.
Kepada anggota DPR RI dimohon untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya penandatanganan oleh para rohaniwan. Kepada para rohaniwan disilahkan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan oleh para rohaniwan disilahkan. Kepada para rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Berikutnya penandatanganan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. Disilahkan. Penandatanganan selesai. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, para wakil kelompok sumpah janji, dan para rohaniwan disilahkan kembali ke tempat duduk. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI. Kepada para wakil kelompok sumpah janji anggota DPD dan rohaniwan, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang sidang paripurna. Anggota DPD RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPD RI dipandu oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah, saudara-saudara wajib bersumpah
atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah atau berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji secara simbolis.
para wakil kelompok sumpah janji anggota DPD, dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI disilakan menuju meja penandatanganan. Ya, itu tadi adalah pengucapan sumpah janji berikutnya. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana pengucapan sumpah janji anggota DPR terpilih 2019-2024. Tadi baru saja kita juga menyaksikan bagaimana pengucapan sumpah janji anggota DPD periode 2019 hingga 2024. Ini adalah janji para anggota terpilih ini dalam menjalankan tugas mereka, amanat mereka yang diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan atau berperan sebagai wakil rakyat dan juga wakil daerah di DPR maupun di DPD untuk 5 tahun ke depan. Dan ini dilanjutkan dengan penandatanganan. Penandatanganan dari berita acara serah terima untuk DPD RI. 136 anggota DPD dilantik pada hari ini untuk mewakili seluruh daerah di Indonesia untuk bisa mewakili aspirasi daerah maksud kami dalam pengambilan atau pembuatan legislasi maupun aspirasi daerah bisa tertampung di dalam dalam lembaga legislatif ini. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI terpilih, para wakil kelompok sumpah janji anggota MPR, para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang sidang paripurna. Anggota MPR RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota MPR RI dipandu oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah atau berjanji menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad
untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadhu Sadhu Sadhu. Sadhu Sadhu Sadhu. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolis.
Ya, dan ini adalah pengucapan sumpah janji terakhir untuk hari ini dalam pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI. Setelah sebelumnya kita mengikuti pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD sebelumnya. Dalam pengucapan sumpah janji ini tadi dipimpin oleh pimpinan sementara dari DPR pada saat pembacaan sumpah janji DPR yang tadi diwakili oleh Abdul Wahab Dalimunte yang berusia 80 tahun sebagai anggota tertua DPR beserta dengan Hillary Brigita Lasut berusia 23 tahun sebagai anggota termuda DPR RI terpilih 2019-2024. Dan pada saat tadi pembacaan sumpah janji anggota DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD yaitu Sabam Sirait yang berusia 82 tahun sebagai perwakilan tertua dari DPD yang dilantik pada hari ini, dan perwakilan dari anggota termuda adalah Jalika Maharani yang berusia 22 tahun dan menjadikannya sebagai anggota termuda DPD RI periode 2019-2024. Sementara untuk pembacaan sumpah janji anggota MPR RI tadi dipimpin oleh pimpinan sementara MPR RI yang diwakili oleh Sabam Sirait sebagai anggota DPD tertua beserta dengan Hillary Brigita Lasut sebagai anggota DPR termuda yang berusia 23 tahun. Pembacaan sumpah dan janji ini dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali tadi yang memimpin seluruh pembacaan rangkaian sumpah dan janji baik DPR, DPD maupun MPR RI, dan dilanjutkan oleh penandatanganan berita acara untuk pembacaan sumpah pada hari ini kepada para anggota DPR, DPD, dan MPR. Ini adalah hasil dari pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 2019. Nama-nama ataupun orang-orang yang duduk di sini sebagai anggota DPR maupun DPD dan juga sebagai MPR adalah nama-nama yang telah mengikuti proses pemilu baik dari sejak pendaftaran pada Juli 2018 lalu, masa kampanye yang berlangsung sejak akhir tahun hingga awal tahun 2019, hingga pemilihan yang berlangsung pada April 2019 dan ditetapkan siapa-siapa saja nama-nama terpilih anggota DPR dan DPD pada 31 Agustus 2019 silam. Hingga akhirnya seluruh nama-nama yang ditetapkan oleh KPU mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjadi wakil mereka di parlemen, menjalankan pelantikan atau menjalani pelantikan sebagai anggota DPR, DPD, dan MPR terpilih periode 2019 hingga 2024. Dalam sumpah dan janji ini mereka telah berjanji akan melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan hal inilah yang memang diharapkan oleh masyarakat, khususnya mereka atau rakyat yang telah memilih mereka, memberikan kursi DPR dan DPD kepada mereka untuk benar-benar bisa menjalankan amanat masyarakat, perbaikan dalam kehidupan masyarakat, dan menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.